Pujian pelatih Eropa kepada Sinteyong, dia lakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, kedalaman skuad oke timnas Indonesia bisa pakai dua formasi ini untuk melawan Brunei Darussalam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih Eropa tak segan untuk melemparkan pujian kepada Sinteyong yang sudah melakukan pekerjaan bagus bersama timnas Indonesia. Sinteyong memang telah membawa perubahan yang signifikan untuk timnas Indonesia. Meskipun belum memiliki gelar bersama timnas Indonesia, ia tetap membawa dampak yang positif. Apalagi timnas Indonesia memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia berkat tangan besi Sinteyong. Yang terbaru ini, timnas Indonesia akan melakoni perjalanan ke Piala Dunia dengan melawan Brunei Darussalam. Pelatih asal Eropa Gilbert Agius tak segan memuji Sinteyong. Dan menurut pelatih yang kini menukangi PSIS Semarang ini, Sinteyong sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama timnas Indonesia. Menurut pendapat saya, Sinteyong saat ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama timnas Indonesia, kata Gilbert Agius dalam konferensi pers menjelang laga PSIS Semarang versus Rans Nusantara. Saya pikir dia pasti memahami semua pesepak bola yang ada di Indonesia. Dan saya juga pikir dia juga sudah memanggil pemain-pemain terbaiknya untuk memperkuat timnas Indonesia, ujarnya. Ia pun juga cukup bangga dengan salah satu pemain PSIS Semarang yang mendapatkan panggilan timnas Indonesia, yakni Wahyu Prasetyo. Saya merasa gembira dengan Wahyu Prasetyo yang kembali mendapatkan panggilan untuk kembali membela timnas Indonesia, kata mantan pelatih timnas Malta itu. Pelatih berusia 49 tahun tersebut mendoakan agar ke depannya pemain PSIS Semarang bisa banyak yang dipanggil oleh timnas Indonesia. Selain itu juga sangat berharap PSIS Semarang bisa punya lebih banyak pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan di informasi bola selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong bisa menggunakan berbagai formasi untuk melawan Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 25 pemain yang kualitasnya tak jauh berbeda. Menghadapi lawan yang hanya sekelas Brunei, Sinteyong tetap membawa pemain-pemain terbaik di skuad timnas Indonesia. Hanya beberapa pemain langganan timnas saja yang tak mendapatkan panggilan seperti Ivar Jenner sampai Stefano Lillipali. Selebihnya, para pemain penting timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir kembali mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong termasuk para pemain abroad. Melihat kedalaman skuad yang dimiliki timnas Indonesia, Sinteyong harusnya bisa sedikit bereksperimen dalam formasi melawan Brunei. Apalagi laga ini bisa menjadi ajang pemanasan timnas Indonesia sebelum menghadapi Piala Asia 2023 tahun depan di Qatar. Formasi dan skema permainan sebetulnya kerap dimodifikasi oleh Sinteyong dalam setiap pertandingan. Oleh karena itulah berikut beberapa opsi formasi yang bisa digunakan oleh Sinteyong. Yang pertama adalah formasi 3-4-3. Nah, skema 3 back dalam formasi 3-4-3 sebetulnya kerap diterapkan oleh Sinteyong dalam beberapa pertandingan terakhir, terlebih ketika melawan tim dengan materi lebih kuat untuk memperkokoh lini pertahanan. Setelah Hernando Ari di bawah Mister, 3 back sejajar yang bisa diturunkan dalam skema ini adalah Elkan Bagat, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Nah, untuk posisi wingback ada Sandy Wallace bisa mengisi pos back kanan dan Sheni Patinama menempati posisi back kiri sebagai upaya bermain lebih ofensif. Bukan tidak mungkin dua posisi sayap ini juga diisi bergantian oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam Bahar. Sementara di pos gelandang ada Mark Locke dan Marcelino Ferdinand yang bisa menjadi andalan untuk menopang Witan Sulaiman, Rafael Struik, dan Ramadan Sananta di lini depan. Lalu yang kedua adalah formasi 4-3-3. Nah, berbeda dengan skema sebelumnya, formasi 4-3-3 bisa memaksimalkan pemain di lini tengah. Untuk dua back, Rizky Ridho dan Elkan Bagat diprediksi akan dicoba untuk diduetkan dalam skema ini. Sementara dua back saya berpotensi diturunkan lebih dulu oleh Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Kemudian 3 gelandang yang bisa dipasang untuk formasi ini adalah Mark Locke, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya.
Ini adalah komposisi yang sempurna untuk menyerang dan bertahan. Adapun 3 pemain depan berpotensi diisi oleh Sadil Ramdhani di sayap kanan, Rafael Struijk sebagai winger kiri, dan Dimas Derajat untuk penyerang tengah. Formasi 4-3-3 akan diisi dengan Syahrul Trisna, Alkan Begot, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, dan Dimas Derajat. Absennya Jordi dan Ivar bukan masalah bagi timnas Indonesia. 8 pemain abroad lainnya siap membantu melibas Brunei. Di lain sisi, skuad Garuda dipastikan masih akan tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Brunei Darussalam. Meski Ivar dan Jordi absen, masih ada 8 pemain abroad lainnya yang siap tampil. Pemain-pemain tersebut adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Bahar, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand, Sandy Wallace, Sheni Patinama, dan Elkan Begot juga Rafael Struijk. Beberapa pemain top lokal seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Mike Locke, dan juga Witan Sulaiman, dan juga Ramadan Sananta, dan lain-lain juga siap membela lambang Garuda di dada. Ya, 5 hari berselang dari laga di GBK, giliran timnas yang akan melawat ke markas besar pasukan Taiwan. Brunei Darussalam akan bermarkas di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Bandar Seri Begawan saat menjamu Indonesia di leg kedua nanti. Dan pertemuan kedua ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2023. Sebab Sinteyong nampaknya sadar bahwa laga kualifikasi Piala Dunia kontra Brunei Darussalam akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia ke beberapa ajang besar lain nantinya. Salah satu pengamat sepak bola menyebut jika timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong akan masuk ke ronde kedua dengan 9 tim yang lebih kuat apabila berhasil mengalahkan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ronde kedua inilah Sinteyong dan timnas Indonesia harus bekerja keras karena menjadi penentu langkah skuad Garuda untuk bisa berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, juga peluang untuk kembali berpartisipasi di Asian Cup 2027 dan menaikkan ranking FIFA-nya. Apabila tim Garuda Senior sukses lolos dari babak tersebut, anak asuh Coach Sinteyong ini tentu sudah ditunggu di stage yang lebih sulit lagi, yaitu second round yang terbagi menjadi 9 grup atau grup F atau winner of R1 pairing 8, tweet Labib Sadat lewat akun X atau Twitternya.